Teman-teman siapkan bukunya ya. Buku tematiknya. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap dengan bukunya? Baik, teman-teman boleh buka halaman 53. Di halaman 53 ada sebuah teks yang menceritakan tentang pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Kita mulai baca ya. Kita amati teksnya, mulai dari mengamati gambar terlebih dahulu. Kita baca sama-sama teks yang ada di bawah gambar. Aku saat kecil dituntun ayah dan ibu. Teman-teman, sebelum membaca, sebaiknya kita mengamati gambar yang tertera di dalam teks yang akan kita baca. Mengapa? Karena dengan mengamati gambar terlebih dahulu, kita akan mudah memahami teks yang akan kita baca. Nah, kita amati sama-sama. Di dalam gambar terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terlihat anaknya sedang dituntun oleh ayah dan ibunya. Hal ini menandakan bahwa gambar tersebut berkaitan dengan teks yang akan kita baca, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Berikutnya kita akan membahas mengenai paragraf serta kalimat. Teman-teman, ada berapa paragraf teks yang akan kita baca ini? Masih ingat apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat inti dari suatu paragraf, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Teks ini memiliki 6 paragraf. Kita lihat bagian-bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap paragraf diawali dengan tulisan yang menjorok ke sebelah kanan dan diakhiri dengan tanda titik. Di paragraf pertama terdapat 2 kalimat, 1 buah kalimat utama dan 1 buah kalimat penjelas. Kalimat utama berbunyi sebagai berikut. Namaku Hanif Wiryawan. Dan kalimat penjelasnya berbunyi, inilah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan diriku dari lahir hingga aku bisa berjalan yang aku dapat dari ibuku. Sekarang kita lanjutkan pada paragraf yang berikutnya. Kita baca sama-sama ya. Aku lahir dengan berat 3 kg dan panjang 51 cm. Ibuku memberi ASI, air susu ibu, untuk pertumbuhan tubuhku. Saat usiaku 4 bulan, aku sudah bisa tengkurap dan mengangkat kepala. Pada usia tersebut, aku juga sudah pandai berceloteh menanggapi ibu bercerita. Anak-anak akan cepat bisa berbicara jika sering diajak berbicara oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu kata ibu. Pada usia 8 bulan, beratku sudah bertambah menjadi 8 kg. Aku pun sudah mulai merangkak. Tanganku sudah mulai kuat menahan tubuhku. Pada usia ini, aku juga sudah bisa belajar memegang sendok sendiri saat diberi makan oleh ibu. Namun, untuk memasukkan makanan ke dalam mulutku, tentu masih perlu dibantu ibu. Selain ASI, ibu juga memberi makanan tambahan yang lunak agar aku tidak tersedak. Menurut ibu, aku anak yang cepat berkembang. Pada usia 9 bulan, aku sudah mulai bisa mengangkat tubuh untuk berdiri dengan bantuan kekuatan tanganku.
Melihat aku sudah bisa berdiri sendiri pada usia 10 bulan, ayah dan ibu mengajakku berjalan dengan memegang kedua tanganku. Aku akan melompat-lompat gembira dan bergerak seolah-olah aku sudah bisa berjalan sendiri. Pada usia 11 bulan, aku pun bisa berjalan sendiri selangkah demi selangkah. Pada usia 12 bulan atau 1 tahun, aku sudah bisa berjalan sendiri. Beratku pun saat itu sudah 11 kilogram dan tinggiku 76 cm. Nah, semua teks sudah kita baca ya. Dari teks tersebut, kita dapat mengetahui bahwa di paragraf pertama terdapat kalimat utama yang gagasan utamanya adalah penulis menceritakan tentang namanya dan tujuan ia menceritakan di sini adalah untuk menceritakan pertumbuhan dan perkembangan yang ia dengar dari ibunya. Di paragraf kedua, ia menceritakan tentang berat dan panjang ketika lahir. Kemudian di paragraf ketiga menceritakan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ia pada saat usia 4 bulan. Di paragraf yang keempat, dia menceritakan perkembangan dan pertumbuhan pada usia 8 bulan. Dan di paragraf yang kelima, ia menceritakan tentang pendapat ibunya bahwa ia termasuk anak yang cepat berkembang di usia yang ke-9 bulan. Dan di paragraf terakhir, ia menceritakan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada usia yang ke-10 bulan. Nah, setelah membaca dan memahami teks tentang pertumbuhan dan perkembangan ini, teman-teman sekarang coba buat cerita singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan diri kalian sendiri yang kalian dengar dari ayah dan bunda. Tuliskan cerita singkat tersebut di halaman 54. Selamat mengerjakan ya. Teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Teman-teman sekarang sudah tahu bagaimana cara membaca dengan baik dan memahami bacaan dengan baik. Sekarang sudah tahu apa yang dimaksud dengan kalimat